ketika Nabi Soleh menyeru membawa risalah-risalah Allah kepada kaum Samud agar mengesahkan Allah, kaum Samud tidak bisa percaya begitu saja. Mereka meminta bukti kepada Nabi Soleh, bukti kenabian, bukti bahwa Nabi Soleh diutus oleh Allah. Mereka meminta, karena kepandaiannya memahat gunung, membuat relief dari gunung itu seolah-olah hidup, maka mereka meminta kepada Nabi Soleh untuk didatangkan seekor unta betina keluar dari batu karang yang ada di gunung itu. Maka sangat wajar. Apa yang dihadapi oleh Nabi terkait kaumnya, biasanya Nabi ini yang diutus oleh Allah itu mendapatkan tantangan dari kaumnya berdasarkan keahlian mereka. Kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk, kalau memang bukti kamu utusan Allah, buktikan, datangkan unta betina keluar dari balik batu karang yang ada di gunung itu. Karena Nabi Soleh ini utusan Allah, maka tantangan dari kaumnya itu dijawab oleh Allah. Bukan hanya membuat seolah-olah hidup, tapi hidup tenanan. Kalau kaumnya Nabi, kalau kaum Samud kan hanya membuat relief yang seolah-olah hidup. Tapi tantangan mereka ini dijawab oleh Allah dengan seekor unta betina keluar dari balik gunung, dari balik batu karang, bukan hanya seolah-olah hidup, tetapi hidup betul, berbulu lebat dan beranak pinak. Itu sebagai tanda bukti. Maka di situ dikatakan qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Sungguh telah datang tanda bukti yang jelas, yang nyata dari Tuhanmu, berupa unta betina yang keluar dari balik karang. Dan unta betina ini sebagai tanda untukmu, wahai kaumku, tanda dari Tuhanmu tentang kenabianku, tentang kebenaran risalah yang aku bawa. Sebagaimana yang kamu tantangkan, kamu minta bukti kenabian berupa unta betina keluar dari batu karang, ini sudah terjadi. Maka fadharuha ta'kulu fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim. Maka biarkan unta itu makan di atas buminya Allah, makan apa yang ada di buminya Allah. Jangan kamu sentuh dengan gangguan sedikit pun. Kalau sampai kamu sentuh unta betina itu, sedikit saja kamu mengganggu makan minumnya, mengganggu unta itu yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab. Wala tamassuha, massa yamussu. Itu makna dasarnya sentuhan kulit yang sangat lembut dan sangat cepat. Massa yamussu itu sentuhan kulit yang sangat lembut dan sangat cepat. Dalam arti kontak unta ini berarti mengganggu sedikit saja terkait unta itu, maka akan turun adab dari Allah. Massa yamussu beda dengan lamasa. Kalau lamasa itu menyentuh dengan sengaja dan memakan waktu yang lumayan lama sehingga muncul kehangatan di situ dari sentuhan itu. Beda lagi dengan lamasa. Kalau lamasa dalam arti sentuhan bersetubuh.
Diqqatu al-fadil Quran. I'jaz Al-Quran itu dari salah satunya kedalaman, ketelitian lafaz-lafaznya. Maka massa di sini sedikit saja kamu ganggu onta itu, entah kamu halangi makannya, entah kamu halangi minumannya, entah kamu lukai sedikit saja, maka akan turun azab dari Allah. Karena massa ya musuh itu sentuhan kulit lembut dan sangat cepat, sehingga tidak menimbulkan kehangatan apapun. Itu massa ya musuh. Maka dalam sebuah sabda Nabi, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahilu lahu. Pakainya massa ya musuh. Ditikam salah seorang di antara kalian kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik baginya min ayyamassa, daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Massa ya musuh, sentuhan lembut dan sangat cepat, tidak menimbulkan kehangatan. Kan kadang kita mendengar toh, salaman dengan lawan jenis tapi tidak disertai syahwat, tidak apa-apa kan begitu ya kan? Padahal hadis itu menggunakan massa ya musuh. Khairul lahu min ayyamassa, berarti ya cepat. Salaman itu cepat apa suwe? Cepat. Nah ini maksudnya, sedikit saja kamu ganggu, azab turun. Biarkan onta itu makan dan minum. Tapi ternyata bukan hanya gangguan kecil yang diberikan, karena kedurhakaannya malah ontanya dibeleh, angkuh sekali terhadap perintah Allah. Dibeleh coba. Gangguan sekecil apapun tidak boleh, dilarang oleh Allah. Malah disembelih coba. Luar biasa tuh ini kedurhakaan kaum Samud. Ya, itu maksudnya wala tamassuha bisu'in, itu jangan kamu ganggu dengan gangguan sekecil apapun. Kalau kamu lakukan itu, fayaqudzakum adzabun alim, itu menyebabkan turunnya azab yang sangat memedihkan. Ya, ada lagi. Halaman 4 masuk ke halaman 5, yakni di surat Hud ayat 64. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun qarib. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Allah mengisahkan Nabi Soleh dengan mukjizatnya, yaitu berupa binatang unta. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu walaupun berupa binatang, maka ketetapan itu berlaku. Demikian pula kalau Allah tidak menetapkan sesuatu, maka kita tidak boleh mengistimewakannya. Setelah syariat Nabi Muhammad turun, tidak lagi mengistimewakan benda-benda, bahkan mukjizatnya pun berupa kalam Allah, tidak berupa benda atau barang. Yang kami mohonkan nasihat adalah, di antara kita masih ada yang mengistimewakan benda-benda atau barang. Contohnya, mengistimewakan kucing, membenci anjing.
Padahal Nabi memerintahkan kasih sayang itu kepada semua makhluk Allah, Ustaz. Nah, apa hubungannya dengan ini? Kalau unta betina ini memang mukjizat dari Allah, jawaban dari apa yang ditantangkan oleh kaum Samud. Itu dari Allah sebagai tanda kenabian Nabi Soleh. Nah, itu memang Allah yang perintahkan. Allah yang larang jangan sampai diganggu unta itu. Poinnya bukan untanya, poinnya ketundukan dan kepatuhan pada perintah Allah. Tapi ternyata perintah yang sebetulnya sangat mudah, jangan ganggu unta, itu saja bagi para pendurhaka tidak dijalankan. Padahal kan cukup mudah, dah biarkan unta makan, minum, ini itu dan lain sebagainya. Tetapi dasar orang pendurhaka, diperintah oleh Allah, dia tidak manut. Tidak manut. Sama dengan kita, naudzubillah, diperintah yang ringan saja seringkali kita tidak manut. Perintahkan untuk menghilangkan ghil sesama muslim, itu saja ya banyak kok orang ngaku Islam tapi ramanut. Lah kalau ada orang yang mengistimewakan kucing, benci anjing, wedi karo asune, itu tidak ada sangkut pautnya dengan unta betina ini. Dan Islam memang rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semesta. Nah, semesta itu isinya manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka termasuk salah satu yang harus dilakukan oleh umat Islam, kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain. Maka ada yang senang kucing, tidak suka anjing. Tetapi ada pula sing ngopeni anjing tapi tidak suka kucing. Tapi warga NTA jangan melihara anjing. Kalau memelihara anjing jangan ngaji di NTA. Bukan berarti kita benci anjing. Anjing yang diperbolehkan dipelihara itu untuk apa? Berburu dan untuk anjing penjaga. Tapi yang kita lihat saat ini, banyak yang memelihara anjing itu ya seperti memelihara kucing, wis bukan untuk berburu, bukan untuk sebagai anjing penjaga. Maka warga MTA tidak boleh memelihara anjing, bukan berarti benci anjing. Kalau ada anjing yang kelaparan ya kita kasih makan, kehausan ya dikasih minum, tapi jangan memelihara. Ya, ini pengistimewaannya itu karena hobinya. Ada lagi yang tidak mau kucing sama tidak mau anjing. Dia lebih menyukai burung, ngingu burung, enek kucing digusah. Karena kalau nggak digusah, burungnya dimakan kucing. Bukan berarti orang ini itu anti dengan kucing, benci dengan kucing, bukan. Tapi dikhawatirkan nanti burung piaraannya dimakan oleh kucing, maka digusah. Dan dikasih makan juga, tapi bukan burung murai untuk makannya, mahal itu. Nah, ini tidak ada sangkut pautnya. Nah, kecuali mengistimewakan hewan
dan itu dianggap sebagai Tuhannya. Nah, itu ada nggak? Ada. Satu negara ada yang menganggap sapi itu sebagai dewanya. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini tidak ada sangkut pautnya. Insya Allah kalau orang itu muslim betul, dia akan kasih sayang pada makhluk Allah yang lain. Nah, kalau datang ular kobra, king kobra, apakah kita berkasih sayang? Kalau jenengan punya keahlian pawang kobra, ya monggo silahkan. Tapi bagi kita orang yang awam ini nggak punya keahlian di situ, ya monggo silahkan. Dipilih mau lari atau mau membunuh ular itu kan itu. Bukan berarti kita kalau membunuh king kobra terus tidak kasih sayang dengan makhluk Allah. Itu juga membahayakan. Luput-luputnya kita baru tidur, masuk rumah kita, ngerti-ngerti, digigit, nah sudah, racun masuk, nah, itu membahayakan. Atau kalau panjenengan ketika masuk hutan ketemu singa, mau diterkam, harus berkasih sayang. Kalau melawan nanti dikira tidak berkasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Misalkan di tangannya megang senjata tajam, pisau atau apa gitu, mau diterkam singa, meneng. Ketika ditanya kenapa kok diam saja, lah saya kasih sayang kok dengan makhluk Allah yang lain. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Tidak ada sangkut pautnya dengan unta betina sebagai tanda bukti. Hewan-hewan yang membahayakan itu kalau mengganggu boleh kok dibunuh. Bukan berarti kita benci, bukan. Bukan berarti kita tidak berkasih sayang. Ya, ada lagi. Halaman 9 masuk ke halaman 10, yakni di surat Al-Haqqah, di surat Fussilat ayat 14. Idja'adhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Pertanyaan, ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka, maksudnya rasul-rasul ini siapa, Ustaz? Ya, semua rasul. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad ini telah berlalu atau telah ada umat-umat terdahulu, dan di setiap umat itu Allah utus Rasul untuk menyeru umatnya menyembah hanya kepada Allah. Meski Rasul itu jumlahnya tidak hanya satu atau dua, jumlahnya banyak, namun inti seruannya itu sama. Lah ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu berarti sudah tidak ada lagi Rasul yang akan diutus lagi, karena Nabi kita itu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi, penutup para Rasul.
Sebelum umat Nabi Muhammad telah diutus banyak rasul di tiap-tiap umat untuk menyeru umatnya menyembah hanya kepada Allah. Begitu pula Nabi Muhammad diutus untuk segenap manusia, sehingga sudah tidak diutus rasul lagi. Ini yang dimaksud para rasul, ya tentu semua utusan Allah yang memang diutus pada tiap-tiap umat. Kemudian semua rasul ini ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai akhir zaman, sampai hari kiamat sudah tidak ada lagi rasul. Tidak ada lagi, tidak mungkin Allah mengutus Nabi dan Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad, itu mustahil. Kalau ada yang ngaku sebagai Nabi dan Rasul, itu mesti ngapusi, pasti bohong. Ya, ada lagi. Halaman 10.